Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nurul Kamila beserta teman-teman saya Jessica Angelina de Eloisa Tobing dan Detania Hidapenta akan menjelaskan materi berjudul pembelajaran IPS di negara Kanada. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Jessica. Kepada Jessica, saya persilakan. Profil negara Kanada. Kanada merupakan negara terluas di Amerika Utara, terbentang di sebelah utara negara Amerika Serikat dengan memiliki 10 provinsi dan 3 teritori. Sistem pendidikan di Kanada. Yang pertama untuk sekolah dasar dan menengah. Sistem pendidikan di Kanada mencakup sekolah yang dibiayai pemerintah maupun swasta, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan pra-universitas. Pendidikan adalah tanggung jawab provinsi di bawah Undang-Undang Kanada, sehingga terdapat perbedaan dalam sistem pendidikan di berbagai provinsi. Secara umum, lamanya pendidikan dasar dan menengah di Kanada yaitu 11, 12, dan 13 tahun tergantung pada provinsinya. Kemudian yang kedua adalah College and Technical Institute atau yang disebut Politeknik. Pilihan paling terpopuler di Kanada adalah College and Technical Institute karena menawarkan program profesional 1 hingga 3 tahun yang termasuk magang kerja. Di dalamnya juga ditawarkan program University Transfer Program yang memberikan peluang bagi pelajar untuk mendapatkan program sarjana di universitas. Biaya untuk College and Technical Institute berkisar antara CAD 14.000 sampai dengan 17.000 CAD. Kemudian yang ketiga, universitas. Universitas di Kanada dikenal secara internasional untuk kualitas pengajaran dan penelitian. Gelar sarjana dan pascasarjana dari universitas di Kanada dianggap setara dengan universitas lain di Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran lainnya. Universitas di Kanada sebagian besar didanai oleh pemerintah. Oleh karenanya, universitas-universitas di Kanada secara konsisten memiliki kualitas tinggi. Yang keempat, University College. University College menggabungkan tradisi universitas di Kanada dan college, di mana praktikal dan program akademik digabung dalam lingkungan kampus. Program yang ditawarkan seperti program degree, diploma, certificate, UTP, bahkan program English as Second Language. Kelebihan lainnya yaitu adanya student support service yang kental dan kelas-kelas yang relatif kecil. Biaya University College umumnya berkisar 25.000 CAD. Dan yang terakhir, Career Schools. Career Schools merupakan institusi swasta di Kanada yang menawarkan program pelatihan dan yang berorientasi karir dengan mengajarkan keahlian praktis bagi pelajarnya. Program yang ditawarkan seperti multimedia, film, perhotelan, kuliner, tata rambut, termasuk adanya praktek keperawatan. Biaya belajar di Career Schools berkisar dari 8.000 CAD sampai dengan 27.000 CAD. Selanjutnya, latar belakang pembelajaran IPS di Kanada. Di negara Kanada, atau lebih tepatnya di Ontario, negara bagian Kanada, pembelajaran IPS lebih dikenal dengan istilah Social Studies. Pembelajaran tersebut dimulai dari kelas 1 jenjang sekolah dasar dan pada kelas 7 dan 8 menggunakan sejarah dan geografi. Fokus pembelajaran IPS di Ontario adalah untuk membangun keterampilan dan mengetahui hal-hal yang penting. Tujuan dasar dalam IPS di Kanada adalah untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mereka butuhkan untuk belajar dengan efektif di jenjang selanjutnya, sehingga tujuan kurikulum itu memungkinkan siswa untuk memahami konsep dasar dalam IPS, sejarah, dan geografi, mengembangkan keterampilan, strategi, dan kebiasaan ketika menggunakan pikiran untuk menyelidikkan dan berkomunikasi, juga mengaplikasikan konsep dasar untuk berbagai tugas belajar. Selanjutnya yaitu menghubungkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari IPS dengan kondisi di luar kelas. Selanjutnya, materi apa saja dalam pembelajaran IPS di Kanada? Siswa sekolah dasar di Kanada mempelajari sejarah, geografi, budaya, dan tentang kemasyarakatan. Tetapi dalam social studies, materi tentang kewarganegaraan dan pemerintahan termasuk ke dalamnya juga. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki mata pembelajaran sendiri yaitu PKN. Dalam pembelajaran sejarah,
para siswa diajarkan mengenal sejarah penduduk Kanada seperti dari mana mereka berasal dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pembelajaran geografi, para siswa sekolah dasar di Kanada mulai diperkenalkan hal-hal yang ada di dunia. Seperti salah satunya dengan belajar dan mengenal nama-nama benua dan samudera yang ada di dunia. Juga diajarkan mengenai budaya dan masyarakat yang mana pada konteks ini mereka belajar mengenai jenis-jenis sampah, fungsi dari setiap profesi, perbedaan barang dan jasa, serta pengenalan komunikasi sosial baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun tempat tinggal. Nah, untuk pendidikan kewarganegaraan dan pemerintahan, meskipun kurikulum setiap negara bagian dari provinsi berbeda, para siswa di Kanada tetap mempelajari hal yang sama dengan tujuan yang sama pula. Selanjutnya adalah kurikulum pendidikan di Kanada. Di Kanada sendiri tidak memiliki kurikulum nasional seperti halnya di Indonesia. Sebaliknya, pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk menetapkan kurikulum di sekolah mereka. Dan untuk setiap provinsi memiliki kurikulum umum yang ditetapkan oleh kementerian. Selain itu, untuk mata pelajaran wajib tradisional seperti bahasa, matematika, sains, studi sosial, dan seni, semua provinsi memasukkan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum di tingkat dasar maupun menengah. Sementara itu di Ontario telah menetapkan kerangka kerja kurikulum, sumber daya, dan standar pencapaian dalam seni, bahasa Perancis, pendidikan kesehatan, dan jasmani, bahasa, matematika, bahasa asli, sains dan teknologi, serta studi sosial di tingkat dasar. Sedangkan untuk studi bisnis Kanada dan studi dunia, bahasa klasik dan internasional, studi komputer, studi interdisipliner, studi asli, dan pendidikan teknologi di tingkat menengah. Kurikulum direvisi secara siklis dengan berkonsultasi dengan pengembang kurikulum, orang tua, guru, dan pihak berkepentingan lainnya. Sementara itu, kurikulum saat ini sedang diperbarui dan versi baru diharapkan akan rilis pada tahun 2020. British Columbia meluncurkan kurikulum baru yang dirancang untuk membantu siswa berhasil dalam dunia yang saling terhubung dan berubah cepat. Kurikulum baru tersebut disebut akan membangun kesuksesan mahasiswa, didasarkan pada penelitian terbaru dan praktik terbaik internasional. Berikutnya adalah cara pembelajaran IPS di Kanada. Dalam mempelajari geografi, para siswa di Kanada dituntut untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, menganalisis, dan mempresentasikan informasi yang didapat dari kerja lapangan, model, simulasi, kegiatan fotografs, satelit, gambar, peta, dan komputer. Untuk kurikulum di Ontario, mengajak siswa untuk mengembangkan keterampilan partisipasi dari kelas utama sampai mereka melakukan hal-hal seperti mengidentifikasi dan melakukan pelayanan di komunitas sekolah atau di rumah, dan mengevaluasi pengalaman, mengembangkan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu global atau lingkungan, serta mengevaluasi dampaknya. Sementara itu di British Columbia, siswa diminta untuk mempelajari hak dan tanggung jawab individu serta kolektif, organisasi internasional, dan untuk membuat perbandingan antara masyarakat Kanada dan asing, pemerintah, ekonomi, teknologi, dan kualitas kehidupan. Elementary school. But most children usually begin school when they are between the ages of 4 and 6. English and French are spoken in communities all across the country. Parents have the right to have their child educated in either English or French.
French or English language options may differ depending on the community where you choose to live. A bit of research will indicate which language is most widely spoken there and what schooling options are available. School starts in the morning and finishes in the afternoon. The exact schedule may vary depending on the school. Students go to school from Monday to Friday. The school year typically begins in late August or early September and ends in June, with breaks during the year. Untuk kurikulum, di Indonesia menggunakan kurikulum nasional, sedangkan di Kanada menggunakan kurikulum yang berbeda-beda tergantung dari provinsinya. Selain itu, untuk cara pembelajaran IPS atau Social Studies di Kanada lebih diserahkan kepada setiap guru di sekolahnya masing-masing.